pengurus gereja ya. Dan aku dibuang. Lebih tepatnya tidak dihiraukan. Dan aku mulai berpikir saat di rumah. Karena aku suka dengerin di Banjarmasin. Jadi ke kota Pontianak ini karena mengikuti suami ya. Ya, jadi mengikuti suami. Saya itu lahir di kota Banjarmasin. Sebenarnya bapak saya orang Ambon, kemudian mama saya orang Dayak asli. Kemudian 2014, 1 April 2014 saya menikah dan saya jadi mu'alaf. Itu bukan hal yang gampang ya, karena asal mulanya kan saya Kristen Protestan, di mana mama saya seorang diakon, pengurus gereja ya. Dan aku dibuang. Lebih tepatnya tidak dihiraukan. Dianggap tidak ada. Kemudian aku mulai berpikir saat di rumah. Karena aku suka dengerin dari YouTube atau dari Facebook tuh ya, yang kajian-kajian. Nah, tuh tiba-tiba tuh ada mulai terpanggil. Yanis, kamu mau meninggalnya seperti apa? Usia sudah tua. Apa yang kamu bawa saat kamu kalau meninggal? Wah, aku udah mulai ketakutan. Waduh, ya. Itu aku berbicara sendiri loh. Jadi sambil bekerja di rumah, aku sambil hati itu sambil berbicara ya, Iya ya, aku mau mati jadi apa ya? Aduh, aku nggak mau masuk neraka. Jadi kayaknya tuh, wah ngeri gitu. Tahu kemana? Aku harus berteman dengan siapa? Ya, untuk berangkat ke masjid atau aku nggak ngerti karena nggak ada teman. Nah, tiba-tiba ada seorang teman datang ke rumah tetangga aku. Jadi ada namanya Ibu Anggi, dia datang. Kak Yanis, dia bilang. Apa Ngi? Aku bilang. Kak, ikut yuk begendang. Wow, begendang rebana. Aduh, seumur-umur tak pernah gitu ya. Oke, aku bilang. Aku ikut, walaupun aku gak ngerti. Yang penting aku ikut dulu. Aku bisa melihat. Kakak Yanis, ini kumpulan orang-orang mu'alaf. Oh, ini pengajian mu'alaf Kakak Yanis, dia bilang. Oh gitu. Sampailah aku di tempat main gendang itu. Aku belajar, aku diajarin dong. Wah, aku bener-bener yang kayaknya tuh suka ya. Nggak tahu pokoknya nepuknya gimana, pokoknya nepuknya dulu ya. Sampai diajar. Nes, kata yang tukang ajarin. Dung tak dia bilang. Iyalah pokoknya asal main lah dalam hati ya. Asal ngepak aja dulu ya. Sudah. Nah, itu hari Senin. Kemudian hari Jumat kan ada pengajian tuh yang orang-orang mu'alaf. Berangkatlah aku ke pengajian itu. Berangkat, tiba-tiba orang kan ngaji apa itu namanya, dari Al-Quran kan. Waduh, aku bilang, nah aku yang mana ini ya, hurufnya jangan lihat alamak, kayak semut tuh, perasaan susah gitu kan. Waduh, aku bilang dalam hati ya. Habis itu kata Pak Ustadznya, Ibu baru ya, dia bilang. Iya Pak, kalau baru Ibu belajarnya Iqra. Oh ya baik Pak, Iqra. Diajarin tuh Iqra, alif ba gitu-gitu dulu kan. Jadi masih selembar itu. Aku bilang dalam hati, kok gini sih bisa? Dalam hati ya, ini sih bisa, aku lihat, buka. Akhirnya belajar dari YouTube. Lihat dari YouTube. Karena janjian dengan beberapa guru ngaji yang mau ngajarin aku, itu semua tidak bisa, berhalangan semua. Memang harus aku kembali dengan ustadz yang tadi, yang pertama ngajarin aku. Nah, jadi ya, aku sudah mulai nih ngikut ke pengajian. Terus aku bilang, wah, malu kalau tidak bisa sholat. Nah, selesai pengajian itu, kan kita masuk ke asar ya.
Aku bilang sama ibu ketua aku tuh, Bu Sri, saya tidak bisa sholat, tapi saya mau belajar. Bu Sri, tolong bimbing saya bagaimana saat mengambil air wudhu, karena aku tidak tahu. Baik ya Nis, dia bilang, saya temanin. Akhirnya dia ajarin, dia iniin aku juga untuk wudhu apa segala macam. Dia ajarin niatnya juga. Oke, baik, sudah. Kemudian mau sholat, Bu, tolong tunggu. Saya nggak bisa. Saya nggak tahu sholat seperti apa. Walaupun kita pernah sholat tapi lupa. Karena itu tidak dikerjakan setiap hari. Bu, tolong temanin saya. Nggak apa-apa Nis, yang penting kamu bisa Al-Fatihah. Tiba-tiba saat kita sholat itu ya, ada satu teman, ada nenek-nenek, itu ada sejadah yang petunjuk buat sholat. Terus aku bilang, selesai sholat itu, nenek, saya boleh pinjam sajadahnya. Saya mau cetak sajadah ini, saya bilang, buat saya belajar di rumah. Oh boleh, kata si nenek itu. Saya pinjam, akhirnya saya cetak, selesai, senang. Karena udah gak ada kendala kan. Tapi kendala lagi, ini macam mana ya? Doa ini bacaannya ini apa? Ini gimana bacaannya nih? Yang benarnya seperti apa? Karena kan kita nggak tahu. Tapi aku dalam hati, ya Tuhan, aku mau belajar. Akhirnya masuklah kita ke bulan puasa. Nah, di bulan puasa itulah aku benar-benar yang mendapatkan hidayah yang luar biasa ya. Suami ngajarin, teman-teman di pengajian ngajarin. Kemudian aku semakin suka datang ke pengajian. Suka karena apa? Mau belajar. Dan akhirnya aku dapat guru mengaji. Aku dapat. Belajarlah kita ngaji, belajarlah aku Iqra, dari Iqra ya. Memang tuh ya lidahnya tuh agak susah, kayaknya rasanya tuh gimana gitu ya. Cuman ya belajar. Dan saat bulan puasa, aku tidak merasakan itu puasa. Seperti aku menjalankan yang, ternyata puasa enak ya. Dulu ya, pasti suami aku kalau nonton nanti marah dia nih. Dulu ya, puasa awal, tengah, akhir. Awal, tengah, akhir. Jadi itu kadang ya karena belum ininya ya, belum. Kemudian waktu dulu tuh kalau ditanya saya, ya Nis puasa? Iya Pak puasa. Padahal aku baru makan. Aku baru minum, haus gitu ya. Tapi memang kalau sudah yang namanya hidayah itu tidak bisa dilawan. Aku menjalankan puasa itu enak banget. Bangun subuh itu enak banget. Tanpa diapa-apain jam 3 tuh aku pasti bangun dan aku pasti menyiapkan makanan. Nggak ada pakai yang biasa malas gitu kan, yang pokoknya susah lah ya. Dan kami di rumah apa adanya aja, kayaknya semua makanan yang kita hidangkan tuh enak. Dulu padahal nggak puasa tuh ya, waduh belanja, wah penuh meja makanan yang mana-mana. Padahal nggak puasa tuh, gaya depan suami puasa, nah kayak puasa. Saat sudah mengerti apa itu puasa, makanan hanya lauk satu macam, sayur, kemudian ada kue satu, ada kurma, udah cukup. Dulu, wah kayaknya kurang-kurang aja tuh mau dibeli semua tuh, kayaknya enak. Kolak, nggak tahu lah namanya di sini apa, kolak lah apa, pokoknya enak. Semua makanan yang dilihat tuh enak. Waduh, aku akhirnya, kok sekarang aku jadi seperti ini ya? Benar-benar memaknai sekali puasa. Kemudian sudah, dan aku merasa rugi kalau aku tidak belajar sholat. Aku tidak belajar Iqra itu, aku merasa sedetik, sejam, semenit apa tuh aku rugi. Jadi aku belajar dengan bimbingan Pak Ustadz ya. Dibimbing juga sama teman-teman sesama mu'alaf yang sudah pintar. Mereka ajarin.
Akhirnya alhamdulillah sekarang sholat udah bisa, baca niat wudhu udah hafal. Ya memang orang pasti di luar akan ketawa ya, gampang, itu kan anak TK, itu pelajaran anak TK. Bener, tapi buat saya itu satu perjuangan yang susah ya. Tapi karena aku merasa dapat hidayah itu luar biasa. Jadi sekarang tuh kalau gak sholat tuh kayaknya rugi banget. Karena kita hidup hanya sekali seumur hidup. Jangan sia-siakan hidup kita ya, dan terus berbuat baik. Dan suamiku tuh ya, aku bangun subuh, sholat subuh, sampai dia bilang apa? Mah, ya Allah papa mau nangis lihat mamah nih, dia bilang. Karena memang suamiku juga bukan orang yang menekan. Oh kamu harus sholat, oh kamu harus pakai jilbab. Mungkin dia juga, nanti istriku pasti akan mengerti. Karena menurut dia aku orang yang pintar, yang suka baca pasti pengetahuannya bisa lah ya, mesti kebuka lah wawasannya. Jadi tuh beliau akhirnya yang, alah bahagianya, dia bilang, lihat mama sekarang tuh, dia bilang, yang pintar ikro, dia bilang. Bukan pintar sih sebenarnya, belajar, udah mulai lah. Sekarang baru ikro 4. Tapi itu aku bangga banget ya Tuhan, aku bangga sekali aku bisa sampai ada di ikro 4. Karena kalau menilik ke belakang itu susah sekali. Yang aku bilang tadi hurufnya kayak semut-semut kan, tapi ternyata begitu diajari, suka. Jadi tuh ya, selesai bekerja apa segala macam, aku bukalah ikro itu, aku belajar, aku coba menghafal doa apa segala macam, aku belajar. Kemudian ya teman-teman, aku suka ngumpulin juga teman-teman di rumah ini untuk belajar ngaji, belajar ikro. Jadi ya sekarang seneng banget. Kemudian hidupku dengan keluargaku juga bahagia. Semua sudah bisa menerima aku. Kemudian mungkin juga mertuaku mungkin juga bahagia karena beliau juga mu'alaf ya, mertua juga mu'alaf ya di Mempawah sana. Mungkin beliau juga takjub waktu saat bulan puasa, karena dulu tuh beliau sholat nih, si menantu duduk. Jadi tuh sekarang aku sholat, dia sampai yang mungkin dia takjub juga. Wow, menantu aku udah mulai sholat, udah puasa, udah yang ya semoga aku bisa membahagiakan semua orang. Kemudian semoga kehidupan juga semakin membaik. Alhamdulillah. Terus nanti kalian pada datang sini ya. Pertengahan Juli, insya Allah. Kalau nggak pertengahan, akhir Juli, aku akan grand opening rumah makan. Jadi di rumah ini nanti jadi rumah makan khas Banjar. Kalian datang aja nanti ke sini ya. Nah itulah, ternyata banyak hal yang kita nggak tahu, rahasia Tuhan. Yang kamu jangan bekerja, kamu sudah aja, cukup aja udah bekerja. Ternyata inilah Tuhan membukakan jalan untuk aku. Ternyata aku jadi bisa sholat, aku bisa berkumpul dengan sesama mu'alaf, aku bisa belajar agama, dan aku bahagia banget. Itu yang bisa aku ceritakan buat kalian ya. Berarti siap istiqomah ya Bu ya? Insya Allah. Itulah, aku ya semoga bisa jadi contoh yang baik buat keluarga-keluarga aku, buat adik-adik aku, buat anak-anak aku ya. Juga buat keluarga besar semua. Jadi kalau kita udah jadi mu'alaf itu jangan permainkan agama. Kamu percaya saja. Karena tidak ada yang memaksa ya. Apa yang membuat kamu senang, laksanakan, lakukan. Karena apa yang membuat kamu bahagia itu akan terpancar dari wajah kita. Seberapa penting sih guru ngaji untuk para mu'alaf? Wah, itu penting banget, luar biasa penting. Karena gini ya, kami ini lidahnya tidak terbiasa untuk menyebutkan alif. Bagaimana alif yang benar? Kan ada yang sebut alif. Nah itu benar-benar
Kita belajar, jangan sampai kita belajar tapi kita ucapannya tidak betul. Itu kan juga maknanya nanti salah. Jadi kalau menurut aku, kalau aku pribadi, guru ngaji buat aku itu penting sekali. Karena dasarnya kalau sudah kuat, kita menuju ke Al-Qur'annya pasti akan kuat, pasti akan bagus. Itu. Saat di situ aku harus berjuang. Berjuangnya kenapa? Bagaimana yang benar? Bagaimana ucapan yang benar? Dal, zal, itu bagaimana yang benar? Tok itu seperti apa mulutnya? Jadi aku kadang, Pak, saya mau sebutnya yang betul. Karena kalau dasarnya betul, saat kita membaca pun pasti betul. Itu kayak jilbab apa. Tiba-tiba kita foto dong. Ada yang share di dalam Facebook, di tag ke aku. Dan ternyata keluarga aku melihat, mamah aku melihat, dan saudara perempuan aku melihat. Dan itu langsung ribut semua. Mamahku tidak terima. Kamu masuk Islam aja. Tapi kamu jangan pakai jilbab. Wah,